Bayangkan berada di bawah mikroskop jutaan pasang mata, di mana setiap kata yang Anda tuliskan dan setiap gerak-gerik yang Anda tampilkan akan dibedah hingga ke akar-akarnya. Inilah realita pahit yang harus ditelan oleh keluarga besar Gen Halilintar, sebuah klan yang tak pernah lepas dari sorotan tajam netizen Indonesia. Pada pertengahan Februari 2026, sebuah acara adat yang seharusnya penuh kesyahduan, yaitu Tedak Seten untuk Baby Arash, putra dari Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said, justru berubah menjadi medan perang opini. Kegembiraan keluarga ini mendadak terganjal oleh isu miring yang menyebut sang matriark Lenggo Geni Faruk bersikap pilih kasih. Isu ini pun bergulir liar bak bola salju, menciptakan narasi yang seolah-olah memecah belah kedamaian antara mertua, menantu, hingga cucu-cucu yang tak berdosa. Semua drama ini bermula dari sebuah unggahan sederhana di media sosial milik Lenggo Geni Faruk pada tanggal 15 Februari silam, sesaat setelah perayaan Tedak Siten tersebut usai. Dalam foto-foto yang menampilkan kehangatan bersama Baby Arash, Geni menuliskan keterangan yang menyertakan kalimat cucu kesayangan. Sontak, kolom komentar pun meledak oleh protes warganet yang merasa kata-kata tersebut menyakiti perasaan cucu-cucunya yang lain, yakni Amena dan Azura. Tekanan publik yang begitu masif akhirnya memaksa ibu dari 11 anak ini untuk mengalah dan segera menyunting keterangan fotonya menjadi cucuku sayang. Perubahan kecil ini nampaknya tidak cukup untuk meredam api kecurigaan netizen yang sudah terlanjur berkobar di jagat maya. Tidak berhenti di urusan cucu, narasi negatif ini berkembang semakin jauh hingga menyentuh hubungan Geni dengan menantu pertamanya, Aurel Hermansyah. Cuplikan-cuplikan video dari acara tersebut kembali diputar berulang kali oleh para detektif digital untuk membuktikan tuduhan bahwa Geni sengaja mengabaikan atau nyuekin Aurel di tengah keramaian. Perlakuan Geni terhadap Aliyah yang dianggap lebih manis pun terus dibandingkan, seolah-olah ada perlombaan kasih sayang di dalam rumah tangga mereka. Situasi ini menciptakan tekanan batin yang luar biasa, tidak hanya bagi mereka yang terlibat langsung, tetapi juga bagi para penggemar yang terbelah dukungannya di media sosial, membuat suasana kekeluargaan mereka nampak begitu tegang di mata publik. Melihat ibunya dipojokkan dan keluarganya diadu domba, Thorik Halilintar akhirnya kehilangan kesabaran dan memilih untuk membuka suara dengan nada bicara yang tegas. Suami dari Aliyah Mas Said ini merasa bahwa banyak pihak yang sengaja memelintir keadaan demi menciptakan perpecahan yang sebenarnya tidak pernah ada di kehidupan nyata mereka. Thorik mencium adanya upaya sistematis dari oknum-oknum tertentu yang ingin merusak keharmonisan keluarga besarnya dengan menyebarkan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Baginya, serangan digital ini sudah sangat melampaui batas karena mulai mengusik ketenangan orang-orang yang paling ia cintai, terutama sang ibu yang selama ini selalu berusaha menjaga kedamaian di antara anak dan menantunya. Hal yang paling menyesakan hati dari rentetan konflik ini adalah ketika kebencian netizen mulai menyasar sosok mungil Baby Arash yang masih suci dan tak mengerti apa-apa. Thorik mengungkapkan rasa sedihnya saat mendapati komentar-komentar jahat yang menyebut kehadiran putranya justru menjadi pemicu keruhnya suasana dalam keluarga besar mereka. Hinaan demi hinaan yang dilontarkan kepada sang bayi menjadi titik terendah dari drama ini, membuktikan betapa kejamnya dunia digital saat ini yang tak lagi mengenal batas empati. Thorik merasa sangat terpukul karena niat baik keluarganya untuk merayakan momen berharga sang putra justru dibalas dengan narasi negatif yang berpotensi melukai masa depan perkembangan psikologis buah hatinya tersebut. Setelah sempat bungkam dan hanya memberikan jawaban lewat tindakan, Lenggo Geni Faruk akhirnya memberikan tanggapan langsung kepada awak media tepat pada hari ini, Selasa 24 Februari 2026. Dengan wajah yang tetap tenang meski di bawah tekanan isu miring, ia menegaskan bahwa cintanya kepada seluruh cucunya tidak pernah terbagi-bagi atau memiliki porsi yang berbeda-beda. Geni seolah ingin meruntuhkan semua tembok spekulasi yang selama ini dibangun oleh netizen dengan menyatakan bahwa setiap cucunya menempati ruang yang sama besarnya di dalam hatinya. Penegasan ini menjadi titik akhir dari segala dugaan pilih kasih yang selama ini menyelimuti perjalanan keluarga Gen Halilintar di awal tahun 2026 yang penuh gejolak ini. Semua cucu adalah kesayangan,
Masya Allah, mereka selalu dalam doa saya. Gak pernah saya berhenti berdoa untuk mereka. Ungkap ibu kandung Atta Halilintar itu dikutip dari Intens Investigasi pada Selasa 24 Februari 2026. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa satu kata yang salah di waktu yang kurang tepat bisa menghancurkan narasi kasih sayang yang telah dibangun bertahun-tahun. Di era media sosial, kita harus belajar bahwa interpretasi kita terhadap potongan video atau kata-kata di caption seringkali tidak mencerminkan kenyataan yang utuh. Mari kita lebih bijak dalam berkomentar, karena ego kita dalam membela satu pihak seringkali justru melukai pihak lain yang tak berdosa, termasuk anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang penuh dukungan, bukan penghakiman.